Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Eka Meisyaratul Salma dengan NIM 2012000059 dan rekan saya Clara Fika Khotijatul Adha dengan NIM 2012000039 dan rekan saya Dilatul Ngarsia dengan NIM 2012000049. Jadi, kelompok kami membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Iman berasal dari kata bahasa Arab yang artinya percaya. Secara istilah, menurut Imam Nawawi adalah iman dalam istilah yaitu pembenaran dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah pembenaran dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuannya itu dilakukan dengan amal perbuatan secara nyata. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang akan kekal. Tanda-tanda kiamat yang terjadi sebelumnya juga adanya kematian serta adanya terjadi sesudahnya itu berupa fitnah kubur, siksa, dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan juga ada tiupan sangkakala, keluarnya segenap makhluk dari kubur mereka. Yang kedua yaitu iman ada menurut Imam Nawawi dan Syarah Sahih Muslim, kiamat, mahsyar, dan dibukukannya buku catatan amal, mizan itu adalah ataupun timbangan amal, dan sirot atau titipan, dan hudah artinya telaga, syafat, dan lainnya. Kepercayaan pada hari kiamat termasuk masalah samiyat. Masalah samiyat adalah masalah yang hanya diketahui dan dipercayai berdasarkan pemberitaan Al-Quran dan hadis semata. Hal ini tidak dapat dibuktikan dengan panca indera. Yang kedua yaitu ayat dan hadis tentang keimanan kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk dalam bagian rukun yang kelima dari keenam rukun iman yang wajib kita ketahui. Akan tetapi, di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa iman terhadap hari kiamat disebut selalu beriringan dengan iman kepada Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari kiamat sangatlah erat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, serta yang memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan juga menunaikan zakat, serta orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan juga orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Percaya pada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT. Menghadapi hari kiamat membutuhkan iman yang kuat. Keyakinan yang benar akan datangnya hari akhir zaman meliputi keyakinan akan kebangkitan, hisab dan pembalasan, surga dan neraka, dan juga segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Keyakinan hari kiamat adalah wajib dan tempatnya dalam agama adalah salah satu dari 6 rukun keyakinan.
Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan hari kiamat berkali-kali, karena siapapun yang tidak percaya pada hari kiamat tidak dapat percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat akan terjadi setelah manusia meninggal dunia ini. Ketika manusia meninggalkan dunia ini, ada dua hal yang pasti, yaitu satu, kiamat kecil, yaitu kematiannya sendiri, dan dua, kiamat besar, yaitu kematian dalam alam semesta. Saat itulah kehidupan akhirat dimulai. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang proses dan peristiwa hari akhir, di mana mulai dari kiamat atau saat meninggalnya manusia sampai dengan masa pembalasan di surga maupun neraka. Yang pertama yaitu alam kubur. Alam kubur bisa disebut juga sebagai alam barzah, yang artinya membatasi antara dua hal, yang dimana di dalam kubur nanti manusia ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang Tuhan, agama, dan Nabi Muhammad SAW. Namun orang yang tidak beriman tidak akan tahu apa yang ia jawab, dan ia akan mendapatkan siksa, karena yang menentukan bisa atau tidaknya dalam menjawab pertanyaan malaikat adalah iman dan amal soleh selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, tidak ada persiapan untuk manusia dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh malaikat tersebut. Setiap orang yang lulus dalam ujian alam barzah atau alam kubur dapat merasakan kenikmatan. Sebaliknya, yang tidak dapat lulus dari alam barzah akan mendapatkan azab dan penderitaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kiamat. Kiamat sudah pasti terjadi, namun tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan Nabi dan Rasul pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, karena hanya Allah yang mengetahui. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepadamu, melainkan tiba-tiba." Dengan demikian, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat, di antara lain yaitu yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya binatang yang berbicara dengan manusia, munculnya Ya'juj dan Da'jal, Al-Quran tinggal tulisan dan Islam tinggal nama, jumlah orang perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan peredaran bumi sudah tidak teratur karena sudah mendekati keruntuhannya. Dan yang ketiga yaitu kebangkitan. Setelah tiupan trompet malaikat Israfil, akan dibangkitkanlah seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu, dihidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. Menurut sebagian ulama juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebut dengan al-ba'ats atau kebangkitan. Dan yang selanjutnya yaitu berkumpul di mahsyar. Setelah tadi manusia mengalami kebangkitan, maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, yang dimana untuk menunggu perhitungan atau hisab amal perbuatan mereka selama di dunia. Rasulullah SAW menggambarkan perbedaan itu, yang artinya manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat menjadi 3 golongan berjalan, yaitu segolongan lagi berjalan dengan mukanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang-orang itu dapat berjalan dengan mukanya?" Beliau bersabda, bahwasanya Zat yang Maha Kuasa menjalankan mereka di atas kakinya. Tentu Maha Kuasa pula untuk menjalankan mereka dengan mukanya. Alangkah sukarnya mereka, sebab harus berjalan dengan menjaga mukanya dari tanah-tanah yang renjul dan banyak tanaman berduri. Kemudian yang kelima yaitu perhitungan dan penimbangan. Setelah tadi manusia berkumpul di padang mahsyar, tibalah waktu perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan isi kitab yang mencatat seluruh amalan seseorang di atas bumi. Cara menyerahkan kitab kepada masing-masing orang berbeda. Ada yang menerima dari kanan, depan, dan ada yang dari kiri dan belakang. Perbedaan tersebut mengisyaratkan perbedaan nasib, yang nasibnya di akhirat Allah. Kemudian adapun penimbangan dilakukan dengan seadil-adilnya oleh Yang Maha Adil. Setelah hisab dan wazan atau mizan, semua orang akan melalui as-sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua manusia tanpa terkecuali, termasuk para nabi dan rasul,
akan melalui jembatan tersebut. Siapa yang berjalan secara lurus atau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau di dunia Islam, maka dia akan berjalan pula dengan lurus melewati jembatan tersebut. Sulit dan mudahnya seorang melewati jembatan tersebut tergantung pada kualitas amalannya. Dan yang terakhir yaitu ada pembalasan. Setelah adanya penimbangan tadi dan melalui jembatan atau as-sirat, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hasil penimbangan tadi. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa siapa yang amal kebaikannya lebih berat dari amal kejahatannya, maka dia akan langsung masuk ke surga tanpa harus merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sebaliknya, jika yang amal kejahatannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, dia akan masuk ke neraka. Seperti itu proses dan peristiwa manusia setelah meninggal atau kiamat dalam menuju ke surga dan neraka. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai iman kepada hari akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.